Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gyabdi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Publik. Kembali kami informasikan kepada Anda, kami hadir dalam dua kanal berbeda. Anda dapat menyaksikan kami di layar kaca televisi Anda maupun di live streaming YouTube TVRI Kalimantan Barat. Hari ini seperti biasa kita hadir dengan tema menarik, dan lebih menariknya lagi, ya, saya tidak hanya berbicara pada perspektif jalur darat semata, tapi jalur laut dan jalur udara juga iya. Kita bahas terkait dengan persiapan arus mudik Kalbar 2024. Dalam 1 jam ke depan kita akan trying our best, kita akan mengoptimalisasi untuk membahas hal-hal esensial berkaitan dengan arus mudik Lebaran tahun 2024. Telah kami hadirkan di studio TVRI Kalimantan Barat 3 narasumber luar biasa, mulai dari udara dulu. Kita ke Bapak Muhammad Iwan Sutisna, STMM, Eksekutif General Manager Bandara Spadio. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kita lanjutkan dengan di jalur laut. Heri Iskandar, SOS MM, Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat KSOP, kelas 1 Pontianak. Ya. Betul ya Pak? Ya, betul. Gelarnya apa, aman ya? Oke, lanjut. Selanjutnya di jalur darat kita akan mendengarkan perspektif dari Bapak Iketut Suhartana SSIT MT selaku Kepala BPTD kelas 2 Kalbar. Ya, jadi ini udah seperti avatar ya. Saya akan mengendalikan berbagai elemen di sini. Ya, pertanyaan pertama langsung saja. Kita bahasnya tentang persiapan mudik Kalbar 2024. Ada baiknya saya bicara tentang teknis terlebih dahulu. Sejauh ini H-8 ya, H-8 9 Lebaran. Ini kira-kira hal teknis yang sudah diimplementasi sejauh ini. Dari Bapak Muhammad Iwan Sutisna terlebih dahulu. Oke, baik. Dari kami, ya. Tadi avatar ya, ini dari sisi udaranya. Dari udara dulu ya nih. Jadi memang kami sudah mempersiapkan sesuai dengan SOP-nya, mendekati periode Lebaran kali ini dari sisi airside, dari sisi runway, kemudian dari sisi terminal dan landside, dari sisi perparkiran juga moda intermodanya kami sudah siapkan. Baik itu fasilitas dan infrastruktur, itu kami sudah cek semuanya, kelaikannya, agar pada saat pelaksanaan nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Itu sih. Kemudian juga besok tanggal 3 kami mulai posko di terminal. Nanti kami juga disupport oleh pihak dari Airnav, kemudian dari TNI Polri, kemudian juga dari BMKG, serta stakeholder lainnya. Dari BISUP pun nanti ada. Kita harus berbagi spotlight ya. Siap. Dengan elemen lainnya. Siap. Kita ke laut terlebih dahulu, Pak Heri. Kira-kira hal teknis apa sejauh ini sudah diimplementasi? Ya, untuk kita laut, kita sudah melakukan koordinasi dan sudah dibuka posko itu di awal pekan kemarin di tanggal 26. Jadi posko untuk angkutan laut Hari Raya Idul Fitri khusus untuk Kalimantan Barat sudah berjalan. Kita pada awalnya kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pelayaran, terus kita sudah melakukan apel bersama untuk kesiapan posko itu sendiri. Jadi koordinasi antar sektor terkait di pelabuhan sudah kita laksanakan. Nah, untuk sekarang ini kita tinggal melaksanakan. Untuk pelaksanaan sekalian ya monitoring juga pengawasan turun naiknya penumpang dari Kalimantan Barat. Ini kalau orang udara mungkin masih ada yang antisipasi ya. Laut mungkin ada juga orang yang takut air. Tapi kalau darat memang semua dari kita ya, bebannya ada di sana ya Pak. Dari analogi itu aja udah kebayang tuh pusingnya ya. Dan itu gimana Pak menyangkut hal teknis? Baik. Jadi angkutan Lebaran ini adalah suatu event tahunan. Yang setiap tahun kita akan ketemu angkutan Lebaran ini. Sehingga ini bukan sesuatu yang baru buat kami, sesuatu yang memang harus kita persiapkan secara baik sehingga angkutan Lebaran ini bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana di udara dan laut, kami juga sudah mempersiapkan dari semua sisi, dari sisi sarana maupun prasarana terkait dengan
kesiapan kami dalam pelaksanaan angkutan lebaran ini. Dari sisi prasarana, simpul-simpul transportasi yang ada di kami itu seperti terminal dan pelabuhan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk persiapan ini, terutama untuk standar pemenuhan persyaratan standar pelayanan minimumnya. Kemudian untuk sarananya juga seperti itu, pemenuhan persyaratan teknis dan naik jalan bus-bus angkutan umum itu sudah 100% kami lakukan. Harapannya adalah pelaksanaan angkutan lebaran ini dapat ditekan terjadinya kecelakaan selama mudik lebaran ini. Iya, salah satunya ya, salah satu hal yang harus diantisipasi. Mau nggak mau ini treatmentnya saya harus pertanyaannya satu gitu untuk jawab tiga-tiganya, karena orang pengen dengar kan, untuk tiga perspektifnya. Ini Pak, coba akan berpengaruh atau tidak dari Kepres 17 tahun 2023, status COVID itu baru bulan Juni dinyatakan tidak ada. Berarti otomatis di tahun sebelumnya masih ada limitasi dari para pemudik karena masih khawatir COVID dan seterusnya. Berarti dengan demikian kalau kondisinya normal saat sekarang ini, berarti dapat diproyeksikan jumlah pemudik akan semakin besar, akan semakin tinggi. Saya ingin mendengar angkanya dulu, proyeksi dari masing-masing, dan yang kedua untuk mengakomodasi angka itu yang akan diproyeksikan naik itu bagaimana hal yang akan dilakukan? Mulai dari ini dulu, mulai dari laut dulu. Laut dulu. Saya pegang kendali, Pak. Kita juga memang sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya, seperti dikatakan tadi kan, ketika COVID itu terjadi, orang semua dalam keadaan iya dan tidak, iya dan tidak. Ragu-ragu. Apalagi ini kan kalau kita di laut perjalanan kan panjang. Nah, perjalanan panjang, waktu ya mungkin membosankan dan selalu berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya, karena ya seperti di kapal penumpang itu kan. Nah, di tahun ini kita memprediksi itu kenaikan sekitar 35%. Jadi di tahun lalu 35% ya Pak? 35%. Di tahun lalu itu jumlah penumpang kita 20.268. Nah, di tahun ini kita prediksi itu menjadi 27.000. Terjadi kenaikan penumpang angkutan menuju pada umumnya ini itu menuju Pulau Jawa. Dari pengukuran itu kira-kira faktor utamanya apa? Selain tadi ya Pak ya, keraguan itu udah jawaban. Udah ini keraguan tadi itu karena mereka sudah beberapa tahun yang lalu kan. Terus perpindahan dan pendidikan. Nah, Pak, kita memprediksi pendidikan karena kan banyak dari kita di sini mengambil pendidikan di luar. Mereka pada umumnya mengambil transportasi laut sebagai sarana ininya. Terus perpindahan karena tadi mungkin akan mencari sebuah perubahan di tempat lain. Nah, salah satu itu juga yang kita jadikan prediksi. Saya clearkan saya clearkan pertanyaannya lagi. Dengan demikian akan penambahan jumlah pemudik itu berarti yang sudah diantisipasi oleh laut itu seperti apa? Pelabuhan seperti apa? Terkait fasilitasnya. Sarana prasarananya, prasarana pendukung, juga kapalnya. Nah kan, sekarang ini di tahun ini kita ada kesiapan untuk penumpang, untuk kapal, kesiapan kapal. Ada 4 unit kapal, ya kan, dengan kapasitas 3.146.000 penumpang. Dan itu dirasa sudah akan bisa mengakomodasi ya jumlah kenaikan dari pemudik ya? Kita prediksi dapat, tapi jika diperlukan maka kita akan mengajukan permintaan bantuan lagi. Siap. Nah, tapi mudah-mudahan terakomodir ya. Selanjutnya Pak, dari darat Pak, pertanyaannya sama. Kalau menurut saya
kenaikan angka itu kita bisa prediksi karena selama 2 tahun COVID, masyarakat itu ditahan untuk tidak bepergian itu. Tahun lalu, walaupun belum dinyatakan bebas COVID, orang sudah tidak tahan lagi untuk berpergian. Berarti tahun lalu itu juga tren naiknya udah ada ya? Sudah ada tren naik tahun lalu itu. Sudah berarti ada, mengejutkan lagi ya Pak ya? Sudah. Yang harus kita antisipasi adalah sekarang kenaikan 30-35% itu. Kenapa? Karena tahun lalu orang sudah tidak tahan untuk tidak pulang. Namun kondisi ekonomi yang selama 2 tahun COVID itu belum pulih. Tapi sekarang ini setelah 1 tahun COVID ini hilang, kondisi ekonomi masyarakat sudah membaik. Mereka akan animo masyarakat atau demand masyarakat untuk melakukan beperjalanan itu tentunya akan naik. Tentunya dengan segala motivasi. Biasanya motivasi masyarakat untuk pulang adalah untuk bersilaturahmi, selain juga bercerita tentang keberhasilan di perantauan. Biasanya seperti itu. Aspek psikologinya seperti itu. Sehingga itu aspek-aspek itu yang kita harus antisipasi, termasuk bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mulai shifting dari kendaraan pribadi ke public transport gitu. Itu saya menarik. Tapi kita berhenti di situ dulu Pak ya? Itu nanti kita akan bikin pertanyaan baru ya. Karena itu menimbulkan masalah baru. Di jalan ya. Gitu. Animo masyarakat yang tinggi berperjalanan dengan kendaraan pribadi, meningkatnya perjalanan itu menimbulkan peningkatan pembebanan lalu lintas di jalan juga gitu. Yang tentunya menimbulkan masalah baru di sana gitu. Ini sekarang Pak, dari perspektif ini tadi sudah kita asosiasi. Di tahun sebelumnya masih ada keraguan, tapi ternyata lonjakan karena 2 tahun ya. 2 tahun sudah membludak rasa rindu dan ingin pamer hedonisme tadi. Begitu juga psikologis masyarakat itu logik begitu. Lalu ditambah lagi tadi Pak, menarik sekali disampaikan bahwa roda ekonomi kita sudah berputar normal Pak. Sehingga di tahun ini akan diprediksi akan semakin lebih besar. Itu pertanyaannya sama, gimana proyeksi dari Bandara Supadio dan bagaimana mengantisipasi itu semua? Memang sudah kami prediksi Pak. Memang dari sebelum, setelah COVID ada peningkatan memang. Tahun kemarin dan tahun sekarang prognosa kami itu sama. Itu kenaikan untuk penumpang itu sekitar 7%. Lalu untuk pesawat itu cuma 3%. Karena memang kita untuk pesawat sendiri kita ada masalah. Jadi memang dari yang sebelum COVID itu sekitar 700 sekian armada, sekarang tinggal 420-an. Jadi memang yang dimainkannya ada di load faktornya. Tipe pesawat mungkin seperti itu, tapi tingkat keterisiannya. Makanya kalau kita tahu sekarang kan agak sulit kalau mau seperti sekarang nyari tiket ke Jakarta atau sebaliknya seperti itu. Nah yang menarik memang saat ini arus mudik, kalau kita bisa bilang arus mudik di Pontianak ke Jakarta itu memang agak unik. Karena kenapa? Justru saat ini yang paling banyak adalah penumpang dari Pontianak ke Jakarta. Dan sementara dari Jakarta ke Pontianak itu sekitar 40%-an lah. Jadi memang dominan yang meninggalkan Pontianak. Berarti memang itu ini ya kaitannya dengan transmigrasi dan seterusnya ya. Tidak, berarti di sini ada tempat bekerja mereka. Betul, seperti itu. Kemudian antisipasi seperti apa? Seperti tadi kami kemukakan dari sisi fasilitas, infrastruktur, kemudian koordinasi itu kita tingkatkan semua. Beruntung bahwa kami di Bandara Supadio itu kan kapasitasnya sekitar 3,8 juta penumpang per tahun. Tahun kemarin baru tercapai 2,4. Tahun ini pun kira-kira kita 2,8 per tahunnya. Namun untuk Lebaran tahun ini itu kami masih bisa mengantisipasi karena dari catatan kami itu sekitar 182 ribuan penumpang. Seperti itu. Selama 20 hari ya, kami hitungnya di kami 10 sebelum dan 10 sesudah. Seperti itu. Ada one thing juga yang menarik juga yang perlu diperbincangkan. Mari kita bicara not only in the business area, tapi we talk about kenyamanan dan juga keamanan para pemudik. Nah, untuk itu apa special treatment yang diberikan oleh masing-masing perspektif dari laut, udara dan air untuk memberikan kenyamanan para pemudik? Lebih ke customer oriented.
Dari Bapak dulu. Baik, itu makanya tadi kita kemukakan terkait dengan masalah mungkin sama kita ya, 3S+1C ya. Safety, security, services, and compliance. Sama ya? Sama, pasti sama. Itu bisnis kita. Ya. Itu intinya kami, core DNA kami. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah kerjasama dengan pihak TNI Polri, kemudian juga untuk mendapat kenyamanan itu tadi dari sisi personil. Ya, kita hospitality-nya kita tingkatkan, kemudian juga dari sisi ambience, ya, dari sisi fasilitas ya, dari lampu ataupun mungkin kesejukan ruangan seperti itu, kemudian juga F&B dan lain-lain yang memang bisa mensupport dari para customer kami merasa lebih nyaman. Seperti itu. Lanjut Pak. Ya, memang bisnis kami itu memang itu. Jadi yang pertama memang services, kita pelayanan kita memang tidak boleh turun, dan memang ada sudah ada standar pelayanan minimumnya seperti itu. Kemudian keselamatan, safety gitu. Safety nggak boleh kita tawar-tawar, karena awalnya suatu kecelakaan itu karena kita mentolerir suatu pelanggaran. Jadi safety first gitu. Yang ketiga adalah security, dan tentunya yang terakhir adalah comply terhadap aturan yang ada gitu. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar. Itulah jaminan mutu yang diberikan Kemenhub terhadap dunia transportasi ini. Terutama juga dalam kurun waktu angkutan lebaran ini yang semua orang harus mudik ceria penuh makna, sebagaimana hashtag yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub. Itu programnya ya? Iya. Jadi kenyamanan, jadi semua harus ceria pulang. Siap. Lanjut Pak. Mohon maaf ya, tadi ini sepanjang ini saya tidak pakai nama ya. Namanya udah darat, laut. Saya ketut aja Pak. Ketut aja. Ketut aja. Lanjut, gimana Pak? Pertanyaan yang sama. Ya, kalau jadi untuk pelayanan orientasi pada pelayanan, kalau kami ini kan unsur negara. Jadi kalau untuk sisi bisnisnya kita memang tidak. Tapi kita langsung melakukan pengawasan di PT Pelindo-nya untuk kenyamanan penumpang, dan di PT Pelni-nya untuk keamanan dan keselamatan pelayaran serta kenyamanan penumpang selama masa pelayaran. Nah, kita selalu melakukan pengawasan seperti itu. Juga pada saat debarkasi penumpang, dengan instansi-instansi terkait untuk security-nya kita lakukan pengamanan, termasuk jika diperlukan, karena di sana juga ada seperti di udara juga kan kita ada kesehatan pelabuhan Pak ya, kita juga berkoordinasi jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar prediksi jika ada penumpang. Nah, seperti itu kita selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan fungsi keselamatan dan keamanan. Dan koordinasi kita dengan instansi terkait juga mengenai kecukupan kapal, itu juga bantuan untuk kecukupan kapal itu selalu kita lakukan. Sebenarnya ketika penumpang membludak di luar prediksi, kita sudah bisa berkoordinasi. Iya. Tadi itu ada yang tertahan ya. Kita harus bicara tentang program yang kemudian program itu juga berorientasi untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan di setiap ya, permasalahan di udara, di tanah, dan juga di darat ya. Kita coba bahas itu terlebih dahulu. Kita masih ada waktu. Oke, kita iklan terlebih dahulu. Kita akan bahas usai jeda, termasuk juga kendala-kendala yang sering dihadapi ya, juga kita akan cover di dalam segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Dialog Publik. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kuburaya
menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di Laut Lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Karena tidak mungkin lebih dari kapasitas kan. Kita lanjut masuk ke segmen selanjutnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita masih akan berbincang terkait hal menarik berkaitan dengan persiapan arus mudik Kalbar 2024. Tadi ada pertanyaan yang tertunda dan kemudian akan kita sambungkan di segmen ini. Saya tahu baik di darat, laut atau udara itu punya program yang ternyata sama. Nggak tahu dong di udara. Sama ya ininya ya, programnya kalau di laut sama udara tuh nama programnya sama ya? Ya. Apa tadi itu? Hashtagnya itu? Sama ya? Mudik ceria, penuh makna. Nah, saya ingin mengkoneksikan, saya tahu ya pasti di setiap program itu adalah untuk meminimalisasi permasalahan yang ada. Ya. Nah, ini akan menjadi segmen yang menarik karena karakteristik dari permasalahan udara, darat, dan laut itu darat, nah itu akan berbeda. Nah, kita mulai dari darat terlebih dahulu. Bagaimana Pak programnya, terus koneksikan dengan permasalahan yang ada? Ya, karakteristik masalah di darat itu bahwa kami selalu menerima limpahan permasalahan yang ada di udara maupun laut. Yeah. Sebanyak-banyaknya penumpang atau pelaku perjalanan yang dilakukan di laut maupun di udara itu nanti ujungnya pembebanannya adalah di jalan raya. Gitu. Ujungnya adalah jalan raya. Misalnya penumpang datang dari Jakarta turun Pontianak lanjut ke Tapang gitu. Dia nanti akan kita akomodir di sisi darat gitu. Itu tentunya akan merupakan menyisakan diikuti biasanya gitu. Permasalahan-permasalahan itu yang harus kita antisipasi gitu. Bagaimana lonjakan itu kita bisa untuk tekan permasalahannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya kita mendorong shifting dari penggunaan kendaraan pribadi itu kepada public transport gitu. Sehingga penggunaan ruang jalan itu menjadi lebih efisien gitu. Yang dulunya dipakai untuk 1 orang atau 4 orang dalam sekian satu mobil, atau mungkin saja kalau mereka orang berhasil 2 orang untuk 1 mobil gitu dijemputnya. Nah, kita dorong untuk 40 orang atau 30 orang itu dalam 1 mobil gitu. Sehingga penggunaan ruang jalan itu menjadi efektif dan efisien. Kita bayangkan kalau sudah menjadi itu penggunaan ruang jalan yang lebih efisien itu akan menurunkan beban jalan. Load faktornya akan menurun, kelancaran lalu lintas akan lebih terjadi gitu. Sehingga kecepatan rencana bisa tercapai, waktu tempuh untuk mencapai tujuan bisa diminimais, sehingga tidak mengurangi tujuan kita bagaimana mudik itu menjadi ceria. Walaupun karena ini angkutan lebaran, sebagian besar orang menganggap bahwa macet itu adalah suatu keniscayaan. Itu bagian dari suka duka angkutan lebaran, dan mereka ikhlas menerima itu. Tetapi sedapat mungkin kita kurangi kemacetan itu untuk menambah lagi keceriaan lebaran ini. Berarti tadi sudah disebutkan banyak, selain kemacetan tentunya juga kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Tadi juga disebutin juga ada efektivitas perjalanan juga ya. Tentunya itu, berarti variabel itu sudah sangat diperhatikan. Tentunya dengan meningkatnya volume lalu lintas yang terjadi, waktu tempuh yang akan bertambah, menimbulkan fatigue kepada pengemudi, penurunan kemampuan pengemudi untuk lelah dan sebagainya. Akibat-akibat itu menimbulkan meningkatnya potensi kecelakaan di lalu lintas di sisi darat ini. Biasanya seperti itu sehingga kami pun di darat, selain kami menyiapkan simpul-simpul transportasi kami, terminal dan pelabuhan itu sebagai
tempat pemberangkatan dan pemberangkatan asal tujuan. Juga kami mempersiapkan jembatan timbang kami sebagai tempat-tempat yang bisa dipakai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rest area. Gitu. Harapannya saya senang sekali ya hashtag itu ya, jadi kayak kasih energi orang positif ya. Jadi bayangin macet tapi ini keniscayaan. Berarti harus dinikmati saja karena memang nggak mungkin nggak macet juga ya. Tapi darat sudah mengoptimalkan sebagaimana mungkin untuk bisa meminimalisasi. Termasuk jembatan timbang dipakai tempat istirahat. Kita tidak akan operasikan jembatan timbang selama masa angkutan lebaran ini dan merubah fungsinya sebagai tempat istirahat. Silakan masyarakat yang melakukan mudik lebaran ini untuk dapat memanfaatkan jembatan timbang kami. Gitu. Hal seperti memang harus disosialisasikan ya Pak ya. Sangat esensial. Jadi karena tadi kenyamanan pemudiknya jadi terakomodasi di sana. Salah satu penyebab kecelakaan, 80% kecelakaan lalu lintas di jalan itu disebabkan karena manusia. Salah satunya adalah karena faktor kelelahan. Di samping juga speeding. Orang lelah kecenderungannya speeding. Tidak bisa dia mengontrol kecepatannya. Pokoknya psikisnya yang penting cepat. Tanpa dia sadari dia sudah membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Itu sehingga kami persiapkan jembatan timbang ini untuk tempat itu. Jadi jangan paksakan diri dalam kelelahan. Karena itu sangat berpotensi terhadap kecelakaan. Gitu. Kalau di darat seperti itu Pak, karakteristik dari permasalahannya. Kalau di udara itu dari kacamata orang awam itu mungkin akan analyze dengan kondisi cuaca dan seterusnya. Specifically, apa yang biasanya dihadapi? Kendala apa yang biasa dihadapi dari per periode dan apa antisipasi yang telah dilakukan? Baik. Memang betul dikatakan. Saat ini cuaca di Pontianak memang sedang tidak baik-baik saja memang. Dan BMKG juga kemarin membuat statement memang akan sering hujan dan anomali juga ya Pak ya. Betul. Anomali cuaca juga ya. Akibatnya bagi kami terus terang memang ada beberapa penerbangan yang akan mengalami penundaan ataupun cancel. Nah, ini harus kami antisipasi. Memang sering hampir tiap hari memang ada yang extend, artinya yang meminta waktu tambahan karena memang ternyata terkendala cuaca, ground tidak bisa mendarat sehingga harus RTB ataupun divert biasanya ke Batam atau ke Palembang. Nah, biasanya kita accept mereka, kita berikan waktu extend sehingga bandara tetap buka. Ya, karena sama ini juga untuk menghadapi periode lebaran kali ini, operating hour kami tingkatkan dari jam 6.30 menjadi jam 6 di pagi hari sampai dengan tadinya 19.30 menjadi jam 20 local time. Namun kami masih memberikan tadi kebijakan apabila ternyata ada kondisi tertentu, mereka meminta tambahan waktu, kami berikan sepanjang karena cuaca. Nah, itu sih. Kemudian memang di lain hal itu dari sisi penerbangannya. Kemudian dari sisi passenger management. Nah, kalau ada delay, nah itu kita harus cepat-cepat koordinasi dengan pihak maskapai. Karena jangan sampai jadi keributan atau seperti apa. Itu sih yang kita harus antisipasi memang. Dan itu memang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya maskapai. Nah, di dalam dealing manajemen mereka itu harus kita ketahui apakah mereka memiliki koordinasi atau komunikasi atau perjanjian dengan pihak daratnya, sisi darat, misal dari Damri ataupun dari perusahaan-perusahaan bis yang bisa mengangkut apabila terjadi cancel seperti itu. Termasuk kecelakaan udara juga. Amit-amit termasuk itu juga. Orang khawatirkan justru Pak. Saya terus terang kalau di Ponti saya nggak berani ngomong masalah itu karena Ponti terkenal memang agak sering dulu tapi seperti itu. Tapi sekarang standar keselamatannya luar biasa tinggi. Itu mudah-mudahan Pak. Makanya saya nggak berani ngomong itu kayak. Kita lanjutkan. Pertanyaan sama Pak. Untuk kita di pelabuhan tadi kita memberikan himbauan kepada para penumpang untuk datang tidak jauh-jauh hari. Pada umumnya orang mereka itu datang berapa hari sebelum kapal tiba. Mereka sudah datang. Tapi sekarang kita sudah memberikan himbauan
untuk tidak datang jauh-jauh hari sebelum kapal datang, karena kan tadi itu akan terjadi penumpukan. Kalau di laut mungkin over capacity juga bagian daripadanya ya. Iya. Yang akhirnya juga menjadi faktor dari kecelakaan itu ya. sendiri. Nah, makanya untuk safety-nya kita selalu melakukan pengawasan rutin. Ya. Hari ini aja melakukan ram cek terhadap kapal. Oke. Yakin bahwa kapal yang membawa penumpang ini dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kita tidak bisa menjamin keadaan cuaca baik-baik saja kan Pak kan. Nah, itu yang selalu kita perhatikan. Kapasitas yang diizinkan, terus maksimum penumpang yang maksimum angkutan itu dari kapal itu. Jadi yang dihitung itu jumlah tempat tidurnya dan toleransi yang diberikan. Nah, itu selalu kita jaga. Karena apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, cuaca tiba-tiba panas terik, hujan yang kencang. Nah, di laut itu seperti juga di udara, kan? Untuk mendapatkan pertolongan itu kan memakan waktu. Makanya hal-hal seperti itu selalu kita jaga. Jangan sampai, ya maaf saja Pak mudah-mudahan tidak terjadi. Belakang ya dengan tadi ya, mudik ceria. Jadi akhirnya kita melihat berbagai macam permasalahan ya. Permasalahan. Makanya kita berusaha supaya para pemudik ini tetap ceria sampai di tujuan, hingga tiba di pelabuhan tujuan ya, tempatnya Pak Bapak di darat. Lanjutkan nanti Pak, tadi kalau kemacetan itu keniscayaan, ini naiknya harga itu juga keniscayaan ya. Kita akan bahas itu ya. Usai jeda, dan juga kita akan bahas tentang sinergitas dengan stakeholder lainnya untuk bisa mencapai titik yang kita harapkan, bahwa pemudik bisa merasa aman, nyaman, dan juga selamat ya sampai tujuan. Tetap bersama kami di Dialog Publik. Kembali lagi kita di Ramadan Asik. Seperti biasa ada info unik. Orang Indonesia tak betah pakai helm ngepas. Ini keren ya. Info unik kita nih tidak ada sangkut paut dengan Ramadan, tapi kecilan ya. Atau kepala kita kebesaran. Kita masuk ke tema, insyaallah tema kita makna Ramadan. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, kalimatnya shoma Ramadan. Tilawah, saling mengejar ini 1 juz, 2 juz. Nah, itu yang asik. Pertanyaan netizen. Bang, oh ini berarti nanya saya nih. Berarti nanya Bang. Tidur saat puasa kan berpahala, ya kan? Kalau saya tidur dari sahur sampai azan maghrib, pahala berlipat nggak? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang bukan. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita. Saya akan bacakan kembali tema kita hari ini berkaitan dengan persiapan arus mudik Kalbar 2024, dengan kami hadirkan Bapak Muhammad Iwan Sutisna dari Eksekutif General Manager Bandara Spadio. Lalu juga ada Iketut Suhartana dari Kepala BPTD kelas 2 Kalbar. BPTD itu Balai Pengelola Transportasi Darat. Oke. Lalu Bapak Heri Iskandar dari Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat KSOP kelas 1 Pontianak. KSOP Kantor Kesabaran dan Otoritas Pelabuhan. Oke. Tadi itu yang memang dinanti-nanti juga, mau nggak mau ya. Walaupun itu udah hukum pasar, tapi itu mau nggak mau kita harus bahas karena pemirsa pasti menantikan. Dan mengharapkan sebenarnya bahwa tetap untuk mereka, dari perspektif mereka, harga tetap stabil gitu. Nah, tapi hukum pasarnya sudah begitu. Itu bagaimana cara menjawab tuh apabila ada keluhan-keluhan berkaitan dengan harga? Ini siapapun bisa jawab sebenarnya. Mungkin yang sangat berpengaruh dengan harga dari sisi darat tuh. Karena korelasinya begini. Yang menyebabkan harga itu naik adalah salah satu adalah di jalur distribusi, Pak. Jalur distribusi. Jika jalur distribusi ini terganggu, harga akan terganggu. Gitu. Terganggunya jalur distribusi salah satunya karena kemacetan dan sebagainya itu. Namun pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan, Pak. Selama angkutan Lebaran ini untuk angkutan barang yang dalam tanda kutip yang mengangkut sembako itu diizinkan melaju, Pak.
Untuk yang pembangunan dan sebagainya material itu dilarang itu adalah salah satu upaya untuk menekan angka kemacetan tanpa mengganggu distribusi sembako. Gitu. Sehingga mudah-mudahan harga-harga sembako ini tidak terlalu berfluktuatif, terlalu ekstrem gitu. Walaupun memang sebenarnya adalah naiknya harga memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat karena peningkatan konsumsi, peningkatan harga itu menunjukkan indikator meningkatnya laju perekonomian yang ada gitu. Tapi tidak boleh juga harus ini terlalu tinggi sehingga harus dihentikan. Dari sisi transportnya seperti itu. Nah, dari sisi sarana transportasi kami bagaimana? Kita sudah juga juga memberikan keleluasan kepada operator untuk menaikkan harga, tetapi ada batasan-batasan tertentu, batas tertinggi mereka untuk. Tapi ini juga penerapan hukum dasar ekonomi juga Pak, permintaan penawaran ya. Kalau misalnya harganya dibikin normal, maka akan semakin parah juga ya, meludak ya kondisinya. Begitulah, karena harga itu kan menunjukkan kelangkaannya, Pak. Iya, jadi ini maksudnya biar masyarakat tuh dapat jawabannya gitu. Harga itu menunjukkan kelangkaannya gitu. Jadi maklumi kami gitu. Jadi makin langka tiket pesawat atau tiket bis itu, harga makin naik tuh. Itu harga menunjukkan kelangkaannya, Pak. Nah, tapi kalau harga justru yang orang cenderung ke bandara justru. Karena tuh di situ akan naik bisa berkali lipat dan seterusnya gitu. Itu bagaimana jawaban yang tepat dari perspektif Pak Iwan terkait dengan hal itu? Baik, dari tadi saya senyum saja Pak, pasti ujungnya ke udara ya. Saya mewakili dari maskapai juga lah sekalian. Jadi memang kami itu selalu diawasi oleh Kementerian Perhubungan dan juga oleh otoritas bandara kalau untuk segala hal, termasuk juga terkait harga tiket. Nah, itu harga tiket itu ada namanya TBB, TBA, titik batas atas, tarif batas bawah, tarif batas atas, seperti itu. Nah, itulah mungkin yang memang selama ini luput ataupun tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Nah, kemudian apa antisipasinya jika ada harga yang dinilai terlalu tinggi? Nah, masyarakat atau pengguna jasa bisa menginformasikan di setiap bukti ya ke kami yang akan laporkan ke otoritas bandara dan juga ke Kementerian Perhubungan agar bisa diambil tindakan selanjutnya ke pihak maskapai. Namun ini mungkin maskapai agak senang saya bilang seperti ini. Sebenarnya yang menjadi faktor terbesar bagi mereka itu adalah faktor bahan bakar. Nah, kebetulan terkait dengan kebijakan tarif batas atas, tarif batas bawah itu sudah kalau tidak salah 2015 atau 2017 yang terakhir. Sehingga memang sudah agak lama, kemudian juga fluktuasi harga bahan bakar di dunia ini kan sudah lumayan naik sekarang. Apalagi semenjak kemarin ada perang Ukraina ya. Nah, itu dia. Terus seperti itu. Itu juga akhirnya berpengaruh ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh, betul. Pak Heri ada jawaban dari perspektif laut terkait dengan harga? Harga ya itu seperti tadi katakan, kalau barang itu diperlukan hukum pasar kan. Betul. Ketika barang itu langka dan tidak ada, maka dia harga akan menjadi naik. Dan ketika seperti yang Pak Iwan juga sampaikan, ke pergerakan nilai barang itu juga akan mempengaruhi nilai harga jual jadinya kan ya. Nah, kita di laut karena kita kalau di udara mungkin saya akan mengawasi beliau, tapi karena berada di otoritas pelabuhan kan. Nah, kita melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah disampaikan untuk ketentuan-ketentuan peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang angkutan lebaran khususnya ya. Jadi kita berpedoman pada aturan tersebut, dan untuk tiket penumpang kita sudah mengeluarkan edaran sesuai dengan arahan surat dari Kementerian Perhubungan, itu tiketnya selalu online. Jadi tidak ada lagi pembelian tiket di loket. Nah, itu kita awasi juga. Untuk manifest penumpangnya juga kita sesuaikan dengan untuk antisipasi calo-calo. Jadi kita begitu harganya itu harga
tertingginya akan selalu terkontrol. Jadi kan harga terendahnya juga terkontrol. Karena memang pada saat-saat lebaran begini kan, pada saat pulang selesai lebaran apa itu kan, kebutuhan itu kan semakin tinggi. Tiketnya ya seperti beliau katakan, orang akan menjadi 2 kali lipat menjadi 100%. Berarti di kapal yang lebih marak ya, kalau yang harus diantisipasi untuk urusan percaloan itu. Nah itu makanya sesuai dengan aturan pemerintah, kita mewajibkan untuk pembelian tiket online dan kita lebih mudah. Itu by system udah by diatur seperti itu. Oke, we in the last segment dan the last question by me adalah how to synergize dengan stakeholder lain. Pasti stakeholder yang diajak bekerja sama itu pasti juga berbeda-beda ya. Terutama BMKG. BMKG juga ya? Ya, BMKG. Dan, tapi di darat juga punya akan mengajak dari stakeholder yang berbeda. Untuk pertanyaan ini akan saya berikan kepada semuanya untuk menjawab how to synergize dengan another stakeholder untuk menciptakan mudik yang ceria tadi. Silakan Pak. Jadi keselamatan itu tidak bisa diupayakan sendiri, Pak. Gitu. Bahwa keselamatan itu harus kita lakukan bersama-sama dengan bersinergi tentunya. Kami juga di lapangan menjadi masalah wajib itu untuk bersinergi gitu. Karena tujuan kita sama, termasuk juga dengan BMKG. Karena yang menjadi kewenangan kami selain juga di jalan raya, kami juga termasuk juga pelabuhan penyeberangan, Pak. Pelabuhan penyeberangan, baik yang penyeberangan antar pulau, juga penyeberangan angkutan sungai, seperti Rasojaya, Teluk Batang, kemudian dari Sintete ke Riau, Pak. Itu menjadi wilayah kewenangan kami, yang keberangkatannya juga perlu diawasi sedemikian rupa sehingga misi kita untuk salah satu misi kita yang 4 tadi adalah untuk keselamatan transportasi itu bisa tercapai. Itu wajib, Pak, termasuk dengan kepolisian, karena kalau kita polisi pasti, kalau kita berbicara tentang pelayanan, semua itu terkait, Pak. Berbicara tentang safety, semua terkait, termasuk juga Basarnas di situ. Gitu. Kecepatan penanggulangan saat terjadinya kecelakaan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan juga. Sehingga perlu juga kesiapsiagaan semua stakeholder dalam menghadapi angkutan lebaran ini. Gitu. Termasuk juga ya dari perspektif udara, kan pada akhirnya nginjak bumi juga ya. Beban juga ke darat ya. Jadi sinergi itu juga harus dilakukan. Harus. Ya. Jadi dan dapat kami laporkan juga sekitar seminggu 2 minggu yang lalu kami didatangi oleh Pak Menteri untuk beliau menanyakan kepada kami bagaimana bentuk sinergitas yang kita lakukan di daerah terkait dengan kesiapan angkutan lebaran ini. Jadi pimpinan kami di pusat juga menanyakan hal yang sama. Karena di era sekarang itu kan semuanya butuh yang konkret, Pak ya. Jadi not only talk about the communication atau interaksi dengan stakeholder lain, tapi semacam diberi sistem terpadu. Betul. Gitu, itu bisa kita lihat ujungnya, Pak. Bagaimana pelaksanaan angkutan lebaran itu. Jadi masyarakat bisa menilai kami bekerja apa tidak, ujungnya saja. Angkutan lebaran ini sudah berjalan dengan baik, nyaman dan sebagainya, berarti kami sudah kerja dengan baik, bersinergi dengan baik gitu. Menuju ke sana, Pak. Ada yang berantem, prosesnya dari outputnya ya. Jadi outputnya saja. Nilai dari output gitu. Kalau di lapangan ada kemacetan, terus bertengkar, guling-gulingan gitu misalnya, berarti kami nggak kerja di lapangan itu. Yang jelas paling kencang komunikasinya dengan kepolisian ya, Pak ya? Tentunya, tentunya dengan kepolisian gitu. Oke, selanjutnya kita pertanyaan sama. Ada keywordnya sinergitas. Kalau kita, karena ini fungsi untuk pengawasan fungsi pelayaran kan, kami berkoordinasi dengan internal kami sendiri, distrik navigasi, yang merupakan bagian unsur komunikasi di perhubungan laut. Jadi fungsi distrik navigasi dengan stasiun radio pantai dan VTS-nya itu menginformasikan, memberitakan tentang cuaca keadaan real. Di samping kita mendapat informasi dari BMKG, dapat informasi BMKG. Nah, teman-teman
di distrik navigasi itu juga memberitakan, mengkomunikasikan rencana kedatangan, rencana keberangkatan, sampai rencana kapal tiba di pelabuhan, kondisi cuaca, itu ada komunikasi. Nah, itu sinergi di internal kita, termasuk kesiapan kapal patroli KPLP untuk keamanan, keselamatan dan pencarian sudah kita siagakan dan dalam keadaan siaga. Betul. Nah, berarti Basarnas tuh komunikasinya harus kencang benar. Nah, bahasa kita dengan Basarnas itu koordinasi. Nah, internal kita seperti saya katakan tadi dengan navigasi, distrik navigasi. Stasiun radio pantai. Nah, stasiun radio pantai, VTS, kalau di udara itu airnav, Pak. Nah, nah seperti itu. Jadi ketika kapal sudah berangkat, dia akan menuju ke tujuannya dengan kepanduan juga. Itu kita sinkronkan supaya tadi ketika kapal itu tiba, orang sudah tahu pasti. Karena dalam perjalanannya sudah terpantau oleh stasiun radio pantai. Nah, begitu juga untuk keamanan dan keselamatan teman-teman di satuan patroli dalam keadaan siaga, karena itu tadi keterbatasan kita. Kita berkoordinasi dengan unsur-unsur keamanan lainnya di selain Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang kita miliki. Terakhir Pak, kolaboratif governance dari Bandara Supadio Pontianak. Baik, makasih. Kalau kita lihat contoh, saya ngambil mungkin dari perjalanan seseorang saja ya. Dari kita sebut itu pre-journey, dari rumahnya atau kediamannya menuju bandara, dia harus naik moda darat, bisa pribadi ataupun taksi ataupun moda umum, public transportation. Kemudian sampai bandara, itu harus tadi harus merasa aman, nyaman. Kita koordinasi dengan TNI Polri di situ. Kemudian masuk ke check-in counter, mereka mengurus boarding pass. Kita kolaborasi koordinasi juga dengan ground handling dan juga maskapai. Kemudian di ruang tunggu kita juga kolaborasi lagi dengan pihak mitra ya, Tenan, kemudian FNB, kemudian naik pesawat sama dengan maskapainya. Kemudian pada saat itu kita juga koordinasi di belakang layar dengan Airnav selaku pengelola lalu lintas udara dan juga dengan BMKG terkait cuaca. Seperti itu. Nah, kemudian journey naik pesawat ya sampai di tujuan, sama tuh koordinasi. Dan di belakang layar lagi tadi ada Basarnas ya, mudah-mudahan sih jangan sampai koordinasi komunikasi boleh, yang koordinasi dalam hal tradisi ataupun sesuatu di lapangan. Seperti itu. Ini sudah mencapai titik kritisnya ya bukan Pak, kalau kita bicara tentang arus mudik ini di saat sekarang ini. Dari silakan. Atau gimana, atau belum ya? Belum. H-7 itu biasanya orang baru berencana tuh. Nah, tapi ada sudah juga yang memutuskan melakukan perjalanan sehingga ditetapkanlah H-7 itu. Tapi biasanya dari secara empirik itu H-3 lonjakan itu terjadi. H-3 atau H-2 setidaknya. Harapannya adalah mereka ingin sholat Id di tempat tujuan bersama keluarga. Habis itu mereka bersilaturahmi saat angkutan lebaran. Pak, the last statement Pak, kira-kira yang akan diberikan generalisasi lah, generalisasi dari perbincangan kita untuk mencapai titik mudik ceria tadi yang orientasinya pasti untuk keamanan dan juga kenyamanan mudik lebaran tahun 2020. Kalau dari kami dari sisi darat adalah pertama, mohon izin kami menyampaikan dari bentuk sinergitas kami selain dengan sesama pemerintahan juga dengan swasta. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mudik gratis akan diadakan mudik gratis dengan bekerjasama dengan stakeholder swasta yang sebentar lagi kita akan canangkan itu. Seperti halnya tahun lalu, kita memberangkatkan 1.000 pemudik gratis. Mudah-mudahan periode tahun angkutan lebaran ini 1.750 kira-kira begitu untuk bisa kita berangkatkan dalam mudik gratis. Itu terjadi adalah anak sinergitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
kami berharap kami berharap kepada pemudik untuk memilih hari mudik secara bijak gitu. Secara bijak. Kami berharap pada masyarakat lebih mengawali perjalanan ke kampung halaman untuk mengurai kemacetan itu. Yang ketiga adalah persiapkan perjalanan secara baik, safety driving dan safety riding gitu, sehingga tidak mengurangi keceriaan Lebaran yang akan kita capai. Terima kasih Bapak I Ketut Suhartana SITMT Kepala BPTD kelas 2 Kalbar, dan juga Bapak Muhammad Iwan Sutisna STMM Eksekutif General Manager Bandara Supadio, dan juga Bapak Heri Iskandar SOS MM Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat KSOP kelas 1 Pontianak. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu masih banyak perlu yang disosialisasikan, dan kita berharap ada kesempatan lain nanti ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan semangat ya, selamat bekerja keras ya. Ini sudah kartu mata udah tapi nanti akan H-3 dan seterusnya akan lebih bekerja keras lagi ya. Saya tidak bisa semangat kerja keras itu aja. Terima kasih banyak. Itulah rangkaian dari perbincangan kita mengenai arus mudik Lebaran tahun 2024 dengan berbagai dimensi. Kita bicara dengan darat, laut, dan juga darat dari berbagai perspektif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gyamdi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.